Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 6 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jadi Keluarga Beriman. Menjadi keluarga beriman, firman Tuhan terambil dalam Yosua 24 ayat yang ke-15c. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi keluarga yang beriman. Karena keluarga yang beriman berarti kami mendasarkan sebuah kehidupan berumah tangga di atas dasar yang kokoh. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga beriman. Setiap kita yang berumah tangga, baik sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai anak, maka semua kita merindukan adanya sebuah rumah tangga yang paling indah dan paling baik, dan menjadi keluarga yang rukun, penuh dengan kasih mesra, saling pengertian, saling menopang dan saling mendukung. Tidak heran kalau orang menyebutkan bahwa rumah tangga yang baik akan menjadi surga di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, membina rumah tangga yang bahagia apa hubungannya dengan Tuhan? Pada dasarnya sahabat seperjalanan, setiap orang itu berjuang untuk membuat Tuhannya masing-masing. Jadi kalau boleh dikatakan ada berapa banyak Tuhan dalam hidup ini? Setiap manusia bisa menciptakan Tuhan-Tuhannya pribadi. Tatkala setiap anggota keluarga itu menyembah Tuhan yang diciptakannya sendiri, maka di sanalah timbul berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Namun tatkala setiap anggota hanya menyembah Tuhannya yang menciptakan dirinya, maka dia akan memasuki sebuah rumah tangga yang penuh dengan keindahan dan menjadi rumah tangga yang beriman. Siapa Tuhan di dalam setiap anggota keluarga? Yaitu tatkala ada 6 anggota keluarga, 1 ayah, 1 ibu, 4 anak, lalu masing-masing menyembah Tuhannya masing-masing, maka ada 6 Tuhan di dalam rumah tangga. Siapa itu Tuhan yang paling bahaya? Yaitu dirinya sendiri. Penyebab rumah tangga bermasalah adalah sifat egois, sifat mementingkan diri. Maka dirinya dan egonya menjadi segala-galanya. Sesuatu yang dibuat menjadi segala-galanya, maka itu menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Pikirannya menjadi Tuhan buat dia, perasaan menjadi Tuhan buat dia, kata-katanya menjadi Tuhan buat dia, keputusannya menjadi Tuhan buat dia. Karena semua sudah dijadikan Tuhan buat dia, maka tidak boleh ada yang melawan. Bukankah Tuhan tidak boleh dilawan? Bukankah Tuhan tidak boleh dibantah? Kalau setiap anggota keluarga menjadikan dirinya sebagai Tuhan, egonya sebagai Tuhan, maka tidak boleh dibantah, tidak boleh dilawan, harus diikuti dan harus dituruti. Sahabat seperjalanan, apa jadinya kalau dalam sebuah keluarga masing-masing membangun dan menciptakan Tuhannya sendiri, yaitu sifat ego dalam dirinya? Maka rumah tangga akan terpecah-pecah. Karena setiap orang ingin jadi Tuhannya. Tidak ada dalam sebuah negara itu raja sampai 4, 5 atau 6, tidak. Yang namanya raja cuma 1. Nah, kalau ada 6 anggota keluarga di rumah dan masing-masing jadi raja, maka rajanya akan ada 6. Papa punya raja sendiri, mama punya raja sendiri, keempat anaknya punya raja sendiri, belum kalau dalam keluarga itu ada mertua. Lalu ada anggota keluarga yang lain. Maka banyak sekali raja dalam rumah tangga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca dari Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahmu akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahmu hanya akan menyembah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku hanya tahu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allahnya dan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menciptakan setiap anggota keluarga di dalam gambar dan rupa Allah. Dan setiap anggota hanya tunduk kepada satu raja, bukan 6 raja dalam keluarga, yaitu Tuhan sendiri.
Tuhan yang disembah, Tuhan yang diikuti, dan Tuhan yang dipatuhi. Tatkala Tuhan diikuti, dipatuhi, dan kehendak dijalankan, maka nilai-nilai yang diberikan oleh Allah dalam keluarga itu pun yang akan kemudian dijalankan. Apa yang firman Tuhan ajarkan dalam sebuah rumah tangga? Adanya saling pengertian, adanya saling pengampunan, adanya saling tolong-menolong, adanya kesetaraan, tidak merendahkan. Itu yang terjadi dalam gambaran Korintus tentang tubuh dan anggota-anggotanya banyak. Di dalam keluarga ada banyak anggota. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada mantu, ada mertua. Namun cuma ada satu kepala, dan cuma satu raja, dan cuma satu Tuhan, yaitu Allah sendiri yang menciptakan setiap anggota keluarga. Karena adanya satu Tuhan, maka yang dijalankan adalah pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rancangannya Tuhan, dan nilai-nilai ilahi dari Tuhan yang menjadi nilai dalam keluarga. Di dalam keluarga nilainya adalah saling pengertian, bukan saling ingin menang sendiri. Maka saling pengertian berasal dari sumber, yaitu Tuhan. Saling mengampuni tatkala ada kesalahan, maka itu bersumber dari Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu bersumber dari Tuhan. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab dengan perannya masing-masing. Tatkala semua anggota keluarga melakukan tanggung jawabnya, maka itu adalah pesan dan nilai dari Tuhan. Setiap anggota keluarga pun selain menjalankan tanggung jawabnya, harus saling tolong-menolong untuk memenuhi tanggung jawab, mengisi satu dengan yang lain dalam anggota keluarga. Maka kita sedang menjalankan perintah dari Raja yang sama, yaitu Allah sendiri sebagai Khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta ini dan pencipta kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan sehingga menjadi keluarga yang beriman. Tidak serta-merta hanya baca Alkitab, berdoa lalu beribadah ke gereja, tidak demikian. Karena itu adalah tingkah laku yang tampak dari luar. Tapi sungguh-sungguh ibadahnya itu dilakukan tidak hanya dalam gereja pada hari Minggu, tapi setiap hari menjadi ibadah. Rumah tangga setiap hari beribadah kepada Tuhan. Ibadah apa yang dilakukan? Tidak hanya duduk bersama dan doa bersama lalu mendengarkan firman Tuhan, tapi kehidupan sahabat seperjalanan adalah ibadah. Kata-kata yang lemah lembut adalah ibadah. Pikiran yang positif adalah ibadah. Saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain adalah ibadah. Tidak merendahkan, ada rasa hormat, ada rasa percaya. Memberikan keluasan kepada setiap anggota keluarga menjadi dirinya sendiri, maka itu adalah ibadah. Sehingga sahabat seperjalanan pemahaman ibadah tidak serta-merta duduk dalam sebuah ruangan menyanyi, mendengar firman Tuhan, lalu berdoa. Tapi ibadah itu adalah sepanjang kehidupan kita. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari sekian. Maka ibadah itu terselenggara dalam kehidupan rumah tangga. Maka tatkala setiap anggota keluarga menjadi pribadi yang hanya menjunjung satu Tuhan dan tidak menciptakan banyak Tuhan, maka engkau sedang menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang beriman. Maka engkau sedang menjadikan sahabat seperjalanan rumah tanggamu menjadi surga di dalam dunia ini. Mari kita menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang menetapkan nilai-nilai ilahi dalam rumah tangga, dan hanya ada satu Raja, yaitu Tuhan sendiri dalam kehidupan rumah tanggamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, biarlah para sahabat perjalanan menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan dan hanya menyembah satu Raja, yaitu Tuhan sendiri yang mengasihi dan menyelamatkan dan memelihara keluarga kami. Mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati setiap sahabat seperjalanan, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.